Bab 1452. Terserah kamu. Kesempatan emas. Tetua kedua menyipitkan matanya sedikit. Aku akan pergi sendiri. Arnold menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Beri aku 10 master alam Guyi. Adapun master kedua, master keempat sedang mundur. Untuk berjaga-jaga, kamu harus menjaga tempat ini sendiri. Tetua kedua berkata dengan suara berat, 10, apakah itu cukup? Arnold tertawa dan berkata, cukup. Tetua kedua berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kamu masih tidak boleh ceroboh. Dengan cara ini, aku akan membiarkan Tianyu, ketua lembaga literasi pergi bersamamu. Arnold mengangguk, dengan cara ini, pada dasarnya aman. Tetua kedua sedikit mengernyit, jangan ceroboh. Arnold tersenyum dan berkata, aku mengerti. Setelah beberapa saat, Arnold meninggalkan sekte Taoisme dengan 10 master alam Guyi dan kepala lembaga literasi, Yuan, dan langsung pergi ke kedalaman langit berbintang. Di arena, mata tetua kedua perlahan tertutup, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa saat, tetua kedua membuka matanya, dan matanya sedingin es. Siapa yang ditakuti sekte Taoisme? Siapa yang perlu ditakuti? Di suatu tempat di langit berbintang, guru suci tidak membawa semua orang pergi, tetapi datang ke langit berbintang di mana wanita bergaun polos itu berada. Dia ingin melihat betapa sucinya wanita bergaun polos ini. Saat melihat wanita bergaun polos, ekspresi guru suci langsung menjadi bermartabat. Kekuatan dan pengetahuannya jauh melebihi apa yang bisa ditandingi Arnold. Saat dia melihat wanita bergaun polos, dia tahu bahwa wanita bergaun polos sengaja menunjukkan kelemahan. Wanita ini kuat, tapi seberapa kuat itu, dia tidak tahu. Pada saat ini, wanita bergaun polos menoleh dan menatap guru suci. Ekspresi guru suci berubah, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak bisa pergi nanti. Wanita bergaun polos juga tidak melakukan apa-apa, membiarkan guru suci dan yang lainnya pergi. Wanita bergaun polos berdiri di langit berbintang. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dan memegang Sora di tangannya. Sora ini terlihat persis seperti Mileye. Setelah sekian lama, wanita bergaun polos memalingkan muka, dan matanya tertuju pada Sora. Ketika dia melihat pria Sora, kelembutan yang langka muncul di matanya. Pada saat ini, ruang hampa di belakangnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, selusin aura kuat tiba-tiba muncul di belakangnya, dan setelah beberapa saat, Arnold dan yang lainnya muncul di belakang wanita bergaun polos di belakang. Melihat wanita bergaun polos tidak pergi, Arnold menghela nafas lega. Sepanjang jalan, dia sangat khawatir wanita bergaun polos akan melarikan diri. Jika wanita bergaun polos melarikan diri, itu sama saja dengan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Untungnya, wanita ini tidak lolos. Di samping wanita bergaun polos, Yuan, ketua lembaga literasi tiba-tiba berkata, mundur. Muncur. Mendengar perkataan Yuan, Arnold tertegun sejenak, lalu berkata, ketua lembaga, apa maksudmu? Yuan memandang Arnold, mundur. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, ekspresi Yuan sangat serius, harus dikatakan bahwa dia sedikit gugup. Saat dia melihat wanita bergaun polos, dia tahu bahwa wanita ini sama sekali tidak biasa. Itu konspirasi. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk pergi. Namun, sedikit terlambat. Sinar cahaya pedang menembus alisnya di beberapa titik. Diam-diam, Yuan berhenti di tempatnya, matanya sedikit kusam. Kapan dia mendapatkan pedang itu? Dia tidak tahu.
Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sudah mati. Dan Arnold dan yang lainnya di samping tertegun, Yowen meninggal. Seolah memikirkan sesuatu, Arnold menoleh untuk melihat wanita bergaun polos tidak jauh, lalu dengan gemetar berkata, "Itu kamu." Wanita bergaun polos melirik Arnold, membosankan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Arnold hendak berbicara, pada saat ini, kepala selusin master di sampingnya terbang keluar satu persatu, darah seperti air mancur, sangat berdarah. Arnold sedikit bingung, segera, dia menutupi lehernya dengan kedua tangan, tenggorokannya tiba-tiba terbuka, dan darah berceceran. Arnold ketakutan, jiwanya akan kabur, dan untuk master setingkatnya, meskipun tubuh fisiknya hancur, selama jiwanya masih ada, dia bisa terlahir kembali. Namun, ketika jiwanya hendak melarikan diri, dia ngeri menemukan bahwa jiwanya menghilang sedikit demi sedikit. Arnold tetap di tempatnya. Dia tahu, dia sudah mati. Jiwa spiritualnya benar-benar hancur. Arnold menatap wanita bergaun polos tidak jauh dari sana, berpura-pura lemah. Apakah itu menyenangkan? Di kejauhan, wanita bergaun polos itu tak menoleh ke belakang. Dia merasa membuang-buang waktu. Orang yang lemah seperti itu seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi kakaknya, biarkan dia bermain sendiri. Di arena, Arnold ingin mengenal anak keduanya sebelum dia meninggal, tetapi dia sudah tidak berdaya. Sekarang dia hanya memiliki sepotong kesadaran, jiwa dan tubuhnya telah musnah. Dan benang kesadaran ini tidak memiliki akar, tidak ada makna, dan benang kesadaran ini juga menghilang. Pedang itu langsung menghapus semuanya. Latihan puluhan ribu tahun, kehilangan semuanya dalam satu hari. Di kejauhan, wanita bergaun polos telah melangkah ke dunia binatang. Saat dia melangkah ke dunia itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit berbintang jauh darinya, "Manusia, ini adalah dunia binatang." Wanita bergaun polos tidak berhenti, hanya terus berjalan menuju kejauhan. Pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan wanita bergaun polos, dan bayangan itu berangsur-angsur memadat. Tak lama kemudian, master dengan tubuh manusia dan wajah binatang tampil dalam balutan rok polos wanita. Master klan binatang memandangi wanita bergaun polos, "Ini dunia binatang." Wanita bergaun polos memandang master itu, "Biar saya pinjam jalan." Master itu menatap langsung ke wanita bergaun polos, "Jangan kelewatan." Wanita bergaun polos tiba-tiba menghunus pedangnya. Tes. Seberkas cahaya pedang menerobos, dan mata master klan binatang tiba-tiba menyusut. Sinar cahaya pedang itu tidak hilang, ia menerobos dan pergi, kali ini jaraknya 1.000.000 mil. Langit berbintang dalam jarak 1.000.000 mil dimusnahkan inci demi inci. Pedang ini langsung menghancurkan perbatasan antara klan binatang dan klan manusia. Saat ini, seluruh klan binatang terkejut. Master manusia datang untuk menyerang. Kali ini, seorang pria parubaya muncul di depan wanita bergaun polos. Pria parubaya itu tidak jauh berbeda dengan manusia, satu-satunya perbedaan adalah matanya yang berwarna ungu tua. Pria parubaya itu memandangi wanita bergaun polos dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Bahaya. Inilah yang dia rasakan saat ini. Sudah berapa tahun dia tidak merasa dalam bahaya. Wanita bergaun polos itu tetap tak berhenti dan terus melangkah maju. Pria parubaya itu berkata dengan suara berat, "Manusia, klan binatang pernah menandatangani perjanjian dengan leluhur sekte Taoisme untuk tidak saling menyerang. Mengapa kamu datang untuk menyerang klan binatang?" Wanita bergaun polos memandang pria parubaya itu, "Aku lewat saja." Pria parubaya itu tertegun, lalu berkata, "Kamu lewat, lalu mengapa kamu membunuh dan menghancurkan dunia ini?"
Wanita bergaun polos memandang pria parubaya itu, tidak sudi. Pria parubaya. Wanita bergaun polos terus maju. Pria parubaya itu terdiam. Ketika wanita bergaun polos melewati pria parubaya itu, dia menoleh dan melirik pria parubaya itu. Dibandingkan dengan orang-orang tadi, kamu sepertinya tidak selemah itu. Pria parubaya. Wanita bergaun polos melebarkan telapak tangannya, lalu sosok Sora muncul di tangannya. Dia menatap pria parubaya itu, ini kakakku. Pria parubaya itu melirik pria Sora, dia ragu-ragu, apa maksudmu? Wanita bergaun polos berkata, mungkin dia akan datang ke sini suatu hari nanti. Jika dia datang ke sini, beri aku wajah dan jangan menggertaknya, apa bisa? Pria parubaya itu menatap wanita bergaun polos, bagaimana jika aku tidak setuju? Wanita bergaun polos melebarkan telapak tangannya. Sebuah pedang terbang tiba-tiba, dan pedang itu langsung menuju ke kedalaman langit berbintang, lalu tiba ke dunia binatang. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang menjadi imajiner. Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya itu berubah drastis. Wanita ini akan menghancurkan seluruh dunia binatang. Dengan jatuhnya pedang, seluruh dunia binatang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Benar-benar runtuh. Di bawah pedang ini, bahkan sumber energi seluruh dunia binatang menghilang. Pria parubaya itu buru-buru berkata, "Senior, lepaskanlah. Aku setuju." Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa wanita di depannya tidak sedikit lebih baik darinya, tetapi jauh lebih hebat darinya. Dia tidak bisa menahan pedang itu. Dunia binatang juga tidak bisa menolaknya. Wanita bergaun polos menatap pria parubaya dengan ekspresi kosong, sudah terlambat. Saat dia berbicara, dia dengan ringan menekan dengan tangan kanannya. Pedang itu tenggelam, dan langit di atas seluruh dunia manusia binatang menjadi gelap. Pria parubaya itu dengan gemetar berkata, "Senior, tolong berbelas kasih." Dia tidak pernah begitu rendah hati dalam hidupnya. Kapan klan binatang mengalami hal ini? Dia juga ingin melakukannya, dia juga ingin menjadi tangguh. Tetapi kekuatan tidak mengizinkannya. Saat wanita bergaun polos menghunus pedangnya, dia putus asa. Wanita di depannya begitu kuat sehingga dia putus asa. Saat ini, wanita bergaun polos berhenti. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Demi kakakku, izinkan aku bertanya lagi." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sosok Sora, "Ini kakakku. Jika dia datang ke sini, jangan menggertaknya, oke?" Pria parubaya itu buru-buru berkata, "Iya." Wanita bergaun polos itu mengangguk, "Kalau tadi kamu menjawab seperti itu, tidak ada apa-apa, bukan?" Pria parubaya itu tersenyum kecut, "Aku baru tahu kalau kamu begitu hebat." Wanita bergaun polos tidak berbicara lagi, dia berjalan menuju kejauhan, tetapi segera, dia berhenti lagi. Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Wanita bergaun polos menoleh dan menatap pria parubaya itu, "Ada bau yang tidak asing di sini. Apa kau tahu?" Gadis kecil bertanduk di kepalanya. Seorang gadis kecil dengan tanduk di kepalanya. Pria parubaya itu tercengang, lalu dengan gemetar berkata, "Senior, apakah kamu kenal Nona Yana?" Wanita bergaun polos mengangguk, "Apakah dia pernah ke sini?" Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan hormat, "Ya, dia lewat sini." "Senior, apa hubunganmu dengan Nona Yana?" Wanita bergaun polos berpikir sejenak, lalu berkata, "Musuh." "Musuh." Pria parubaya itu terlihat sedikit aneh, "Musuh. Senior, Nona Yana itu sangat kuat, dia bilang dia tidak punya lawan kecuali kakaknya." Wanita bergaun polos terlihat tenang, dia bilang begitu.
Pria paruh baya itu mengangguk, ya. Wanita bergaun polos tidak berbicara, dia berbalik dan melanjutkan. Pria paruh baya itu ragu-ragu, lalu berkata, "Senior, apakah kamu membutuhkan kami untuk menjaga kakakmu?" Wanita bergaun polos itu pun tak menoleh ke belakang, "Terserah kamu." Pria paruh baya itu mengangguk dan merasa lega, dia tidak terlalu ingin terlibat dalam hal-hal ini. Terutama untuk menjaga manusia, dia masih merasa sedikit jijik dan menolaknya. Saat ini, wanita bergaun polos berkata lagi, "Terserah kamu mau merawatnya atau tidak, tapi kalau dia mengalami kecelakaan, kalian semua akan dikubur bersamanya." Pria paruh baya itu membatu di tempat. Sialan. Bersambung.